Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusuf Krisnanavanda, NPM 07056. Ya, untuk tugas Serkom, saya akan menjelaskan materi tentang CUDA atau Compute Unified Device Architecture. Ya, untuk pendahuluannya ya apa sih itu CUDA? Jadi CUDA ini adalah sebenarnya berawal dari sebuah riset yang dilakukan oleh Nvidia mengenai GPU, General Purpose Computing on Graphic Processing Unit ya panjangannya. Riset tersebut akhirnya melahirkan sebuah teknologi yang bernama CUDA, Computing Unified Device Architecture, suatu arsitektur pemrosesan paralel yang diimplementasikan ke dalam GPU buatan Nvidia baik untuk seri GeForce Quadro maupun Tesla milik mereka. Untuk perkembangan setelah itu untuk perkembangannya ya, sejak awal kemunculannya sampai saat ini, Kyuda mengalami perkembangan yang cukup pesat. Hal ini bisa dilihat dari perbandingannya banyak riset berbasis Kyuda yang dilakukan dan juga banyaknya Kyuda SDK yang didownload 2 tahun terakhir. Eh, tahun lalu tepatnya bukan tahun lalu, 2013, eh, awalnya 2013 itu ada 67 riset mengenai Kyuda dan juga 293 Kyuda SDK yang didownload. Jumlah ini meningkat dari tahun ke tahun dan seterusnya sampai sekarang. Nah, setelah itu optimasi GPU dan GPU acceleration. Jadi ya ini adalah software untuk accelerating uh, GPU itu apa? GPU sendiri itu ya, mengoptimasi GPU. Jadi CUDA ini adalah salah satu contoh implementasi dari yang namanya GPU acceleration, yaitu teknik yang diaplikasikan oleh para programmer untuk mengoptimasikan GPU agar softwarenya seperti Adobe Premiere misalnya berjalan lebih cepat. Tentunya tidak semua kartu grafis bisa melakukannya. Hanya kartu-kartu grafis yang memiliki fitur CUDA dari Nvidia atau OpenCL untuk AMD ya. Untuk Nvidia CUDA, untuk OpenCL-nya AMD yang memungkinkan GPU acceleration. Di sini untuk OpenCL ya saya jelaskan, kalau OpenCL itu dikembangkan oleh eh, Apple kalau nggak salah, tadi baca soalnya saya mungkin beberapa waktu yang lalu saya sempat cari, jadi di produk pengembangannya Apple OpenCL ini ya. Nah, di sisi penggunaan software editor, contohnya pengguna GPU acceleration akan membantu proses render terasa lebih cepat dan playback lebih lancar untuk video ya. Jadi bagaimana GPU acceleration bekerja? Jadi begini, GPU acceleration bekerja seperti CUDA ini mengizinkan eh, para programmer untuk melibatkan langsung GPU dalam codingnya. Jadi yang sebelumnya tidak mungkin ya, karena GPU terdiri dari ribuan core yang bisa mengeksekusi perintah secara paralel. Dengan kartu grafis yang memiliki kemampuan GPU acceleration ini, para programmer bisa mengaplikasikan pemrograman dengan teknik paralel computing ke dalam core-core GPU bersamaan dengan CPU. Jadi apa intensive function ya, pemrograman CUDA itu sama seperti membuat C biasa. Jadi saat kompilasi sintaks dua kali, C biasanya akan diproses oleh kompiler C, sedangkan sintaks dengan keyword CUDA akan diproses oleh kompiler CUDA NVCC. Dengan begitu proses dalam software atau rendering atau compiling contohnya menjadi lebih cepat. Jadi ada intensive function di CUDA itu yang nantinya yang bakalan diproses oleh GPU dan sisanya nanti bakalan ke CPU. Jadi dibagi sekitar 5%. Jadi intensive function yang diproses oleh GPU itu tadi, atau yang ditambah keyword CUDA itu tadi yang nanti akan diproses oleh GPU-nya tadi.
Nah, selanjutnya next, fungsi CUDA dan OpenCL. Jadi OpenCL tadi sama ya, software hard, GPU acceleration atau software acceleration-nya. Salah satu manfaat fungsi CUDA dan OpenCL pada VGA adalah karena bahasa pemrograman yang tersedia ini lebih praktis dibandingkan harus menggunakan pixel dan vertex shader untuk meniru komputer dengan tujuan yang sama. Bahasa pemrograman didasarkan pada C dengan beberapa keyword dan konsep tambahan, sehingga akan membantu programmer non-GPU dan mempermudah menggunakannya. Teknik ini telah diterapkan dalam pembuatan game dan aplikasi yang penambangan cryptocurrency. Ah, perlu diingat bahwa fungsi CUDA dan OpenCL pada VGA tidak dapat dimanfaatkan pada semua program atau algoritma. Jadi proses ini jauh lebih mudah dikerjakan dengan CPU untuk melakukan operasi kompleks. Full power GPU dilepaskan saat operasi yang sama dengan CPU, misalnya video decoding atau encoding. Operasi sederhana yang sama pada yang memerlukan pixel besar minimal 720. Nah, ini adalah ada dua contoh program yang menerapkan CUDA. Di sini ada ini MATLAB ya. Ini CUDA yang untuk Premiere Pro sisi. Jadi salah satu software yang mengadopsi teknologi CUDA adalah Adobe Premiere Pro sisi atau Creative Cloud melalui fitur yang mereka sebut Mercury Playback Engine. Pilihan ini akan muncul jika komputer Anda menggunakan NVIDIA fitur CUDA. Kalau yang aktif adalah yang pertama yang di atas ini ya, yang CUDA. Itu artinya kamu sedang memanfaatkan acceleration GPU-nya, sedangkan kalau software only artinya kamu tidak menggunakan CUDA-nya itu. Tentunya ya performanya bakal lebih cepat kalau pakai CUDA. Dan juga nextnya adalah MATLAB. Jadi programming platform untuk MATLAB pada versi 1.5 di tahun 2010 ya udah lama sudah mendukung CUDA. Versi tersebut menawarkan penambahan image processing library, tambahan fungsi core yang diperluas, banyak diminta oleh programmer Jacket ini ya. Perangkat tambahan untuk kemampuan G4, performa yang lebih kuat di seluruh platform, kemampuan baru untuk melakukan profiling aplikasi, dan kemampuan untuk melakukan compile dari bahasa mesin ke individual GPU kernel. Setelah itu berapa banyak CUDA core yang dibutuhkan tadi tadi saya jelaskan CUDA itu GPU core itu GPU itu terdiri dari ribuan core. Jadi semakin banyak core CUDA yang Anda miliki, semakin baik pengalaman bermain Anda. Namun jika Anda mencari kartu grafis yang terjangkau, Anda mungkin tidak ingin mendapatkannya dengan jumlah CUDA core yang tinggi. Tidak akan mendapatkan jumlah core CUDA yang tinggi. Harganya mungkin sangat mahal. Core CUDA tidak hanya populer di kalangan gamer, mereka memiliki beberapa kegunaan yang berbeda di area yang berhubungan dengan sejumlah besar data seperti teknik dan penambangan Bitcoin. Jadi Anda membutuhkan jumlah inti atau core CUDA yang lebih tinggi di area ini. Tetapi beberapa banyak yang Anda butuhkan hanya untuk bermain game PC ya. Jawabannya benar-benar tergantung pada berapa banyak uang yang ada di dompet Anda dan berapa banyak Anda ingin kartu grafis Anda dipasang di situ. Oleh karena itu, kartu grafis dengan jumlah inti atau core CUDA yang lebih tinggi tidak berarti bahwa kartu itu lebih baik daripada kartu dengan angka yang lebih rendah. Kualitas kartu
grafis benar-benar tergantung bagaimana fitur lainnya berinteraksi dengan core CUDA itu sendiri. Akan ke GPU menggantikan CPU. Jadi sejak awal tahun 2000-an Nvidia telah bekerja untuk membuat GPU untuk keperluan komputasi umum. Pada tahun 2003, penelitian dari Stanford University menciptakan model pemrograman yang disebut Brock, yang akan membawa Nvidia selangkah lebih dekat untuk menciptakan GPU tujuan umum pada saat itu. Beberapa orang berpikir bahwa pengenalan Brock akan mengakhiri GPU seperti yang Anda lihat sebelum itu belum terjadi ya. Pemimpin tim peneliti Ian Buck akhirnya bergabung dengan Nvidia memulai kisah inti CUDA. Nvidia merilis CUDA pada tahun 2006 dan sejak itu mendominasi industri pembelajaran yang mendalam, pemrosesan gambar, ilmu komputasi, dan banyak lagi. Bahkan dengan kemajuan core CUDA masih tidak mungkin bahwa GPU akan menggantikan CPU juga ya, karena ya CPU kan otak dari komputer sendiri ya. GPU acceleration, kesimpulannya ya, GPU acceleration baik CUDA ataupun OpenCL terlalu sayang untuk diabaikan karena mempercepat pekerjaan editing maupun desain. Sayang kalau nggak dipakai gitu lah. CUDA dan OpenCL sangat bergantung dengan kartu grafis yang kita pilih. Tidak semuanya support dan tergantung dengan software yang kita pakai juga. Maka mulai sekarang pastikan kamu memiliki kartu grafis yang tepat. Cara termudah dengan melihat minimum system requirement masing-masing software. Tentunya siapkan budget. Ya, sekian dari saya. Terima kasih.